Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada ibu-ibu dan akhwat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebelum saya mulai, seperti biasa sudah diumumkan bahwa tolong diperhatikan kajian kita. Jadi tolong diperhatikan ibu-ibu itu yang masih ada kosong biar agak maju lagi. Kemudian yang kedua, semua alat komunikasi dimatikan, semua HP dimatikan, tidak boleh ada yang merekam. Tidak boleh ada yang merekam. Semua alat komunikasi dimatikan dan tidak boleh ada yang merekam. Jadi setiap kajian sudah diumumkan, tolong diperhatikan. Adab-adab dalam majelis itu tolong diperhatikan supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, supaya kita mendapatkan keberkahan ilmu, keberkahan majelis ilmu, dan juga kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah untuk dapat mengamalkannya. Itu harus diperhatikan. Adab-adab dalam majelis diperhatikan supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari majlis ilmu, juga mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering saya sampaikan dalam kajian bahwa dalam kita beragama ini, dasarnya kita dalam beragama itu apa, Bu? Kita nuntut ilmu. Yang kita pelajari dari ilmu ini apa? Yang kita pelajari ilmu ini apa? Pikiran, perasaan, filsafat, ilmu kalam. Apa, Bu, yang kita pelajari? Apa? Dalil. Dari apa dalil itu? Quran dan Sunnah. Itu ingat itu. Dalam kita mengaji, dalam kita nuntut ilmu, yang kita pelajari, yang kita kaji dalil dari Quran dan Sunnah, bukan yang lain. Itu harus kita ingat itu. Karena kalau kita lihat sekarang ini, banyak orang yang berbicara tanpa dalil, banyak ustadz yang ceramah tanpa dalil, banyak tokoh agama berbicara tanpa dalil. Kalau tanpa dalil nggak ada manfaatnya, nggak ada manfaat sama sekali. Ini semuanya omong kosong. Kadang-kadang juga ada orang ceramahnya ngigo, gitu. Nggak tahu apa yang diomongin, gitu. Ini kita beragama. Kalau agama nggak bisa orang sembarangan berbicara masalah agama kecuali dengan dalil. Itu perhatikan, itu harus diingat seumur hidup kita. Dalam kita mengaji, dalam kita nuntut ilmu, yang kita kaji dalil dari Quran dan Sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman para sahabat radhiyallahu majma'in.
Ketika orang membawakan apa aja pendapatnya, pikirannya atau apa tanpa dalil, boleh ikut atau tidak? Tidak boleh kita ikut. Dasarnya, dalilnya nggak boleh ikut. Dalilnya nggak boleh kita ikut. Dalilnya apa? Kan udah belajar, udah dicatat, berkali-kali saya sampaikan. Dalil nggak boleh kita ikut orang tanpa ilmu apa? Surah Al-Isra ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jadi nggak boleh kita ikut orang tanpa dalil. Ini penting dalam kita beragama, karena sekarang udah banyak orang-orang yang ikut-ikutan kemudian sesat. Na'udzubillah, kita udah diberikan hidayah Allah. Hidayah ini kenikmatan yang luar biasa, lebih dari dunia dan seisinya. Jangan kemudian kita tinggalkan lagi. Ini nikmat. Kayak sekarang ini, ibu ngaji ini nikmat dari Allah. Ini pengajian ibu bisa datang dan saya bisa ngajar, ini kenikmatan yang luar biasa. Nggak bisa dibayar dengan apapun juga nikmat ini. Makanya kita harus bersyukur. Makanya dikatakan oleh Imam Ayyub As-Sikhtiyani, sungguh seorang itu beruntung ada seorang alim dari ahli sunnah yang mengajarkan ilmu kepadanya. Beruntung dia. Sungguh beruntung. Orang apa? Seorang yang ada orang alim dari ahli sunnah yang mengajarkan ilmu kepadanya. Itu nikmat. Makanya kita bersyukur kepada Allah SWT diberikan ilmu. Ini harus syukur dengan nikmat ini. Jadi yang kita kaji dalil dari Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Itu yang pertama, Bu, ya. Yang kedua, dari ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari, yang kita ngaji, datang ke tempat ini dari tempat yang jauh, kita bersusah payah untuk datang ke tempat ini. Apa sekedar untuk nuntut ilmu atau kita amalkan? Amalkan. Kalau nggak diamalkan nggak ada manfaatnya sama sekali. Ilmu itu, buahnya dari ilmu itu diamalkan. Jadi penting dalam kehidupan kita, bagaimana kita berusaha untuk mengamalkan ilmu itu. Karena tanpa kita amalkan nggak ada manfaatnya. Jadi ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah, nggak ada arti apa-apa. Makanya kita berusaha bagaimana dari ilmu-ilmu yang sudah kita kaji, yang kita pelajari, kita amalkan. Ada orang yang bawa kitabnya, Masya Allah, catatannya juga lengkap, tapi dia tidak mengamalkan, nggak ada manfaatnya. Amal ini penting dalam kehidupan kita. Jadi kita berusaha bagaimana melaksanakan dari apa yang sudah kita kaji ini, kita amalkan. Saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu bahwa yang dikatakan ilmu itu apa, Bu? Kata Imam Ahmad apa? Al-ilmu khasyatullah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah. Artinya kita dengan nuntut ilmu ini bertambah rasa takut kita kepada Allah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Tambah takut, bukan tambah berani. Menuntut ilmu tambah berani. Banyak yang tambah berani menuntut ilmu ini, kok tambah berani? Sama laki-laki tambah berani. Kemudian juga dia foto-foto dan segala macam, selfie, kok tambah berani? Bahkan dia upload lagi. Ini nggak punya adab yang seperti ini, nggak punya rasa malu, nggak punya rasa malu. Mesti diamalkan. Ini saya ingatkan begini karena ada orang-orang yang sudah ngaji kok begitu adabnya, akhlaknya nggak baik, gitu. Makanya kita berusaha bagaimana mengamalkan ilmu ini, baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah. Kita berusaha menjadi hamba Allah yang takut kepada Allah SWT. Dan amal itu syaratnya berapa, Bu?
Dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ittiba. Bagaimana kita melakukannya ikhlas karena Allah. Seperti ibu-ibu datang ke tempat ini, yang dibawa dari rumah itu bukan sekedar bukunya aja, tapi bagaimana ikhlas atau tidak kita datang ini. Apa kita datang sekedar untuk datang, untuk ketemu teman, untuk ya daripada iseng, daripada kosong di rumah asan ngaji, berarti udah nggak niat benar ini. Atau pengen jualan, atau pengen nawarin barang, atau pengen pamer, ini saya punya tas baru nih biar dilihat sama teman-teman ini. Atau ada jilbab yang baru biar dilihat yang lain. Boleh dia pakai yang baru secara hukum syar'i boleh. Sebab Allah menyuruh untuk menampakkan. Tapi ini harus bukan tujuannya untuk riya atau ujub, nggak boleh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, betul itu. Ayat Al-Qur'an. Adapun nikmat Allah itu kamu tampakkan. Tapi kalau tujuannya untuk riya, untuk bangga, setiap pekan ganti tasnya biar dilihat orang, ini tas aneh banyak nih gitu, dari Perancis. Riya itu nggak boleh. Semuanya ditampakkan oleh dia, tujuannya untuk riya. Mestinya bagaimana kita menjaga keikhlasan, bagaimana kita di majelis ilmu ini tawadhu. Bukan untuk berbangga, bukan untuk ujub, bukan saya kan seorang pejabat, saya kan banyak duit. Itu hilangkan yang seperti itu. Kita ini mau ngaji, kita mau dapat ilmu yang bermanfaat, kita mau jadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Tinggalkan itu. Niat-niat atau keinginan-keinginan yang seperti itu tinggalkan. Ini penting dalam kita ngaji. Jangan sampai kita ngaji tapi tetap masih kebiasaan-kebiasaan lama kita masih lakukan. Kita bagaimana mengamalkan yang terbaik. Sebab orang yang dikasih kabar gembira oleh Allah, dia mendengarkan, kemudian dia mengikuti. Mengikuti yang terbaik. Bagaimana kita mengamalkan yang terbaik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika disampaikan ilmu itu, kita harus bagaimana mendengarkan ilmu itu dan mengamalkannya. Nanti saya akan sampaikan ayatnya. Begitu juga di samping amal-amal soleh yang kita lakukan, ibu-ibu perhatikan, juga kita harus bagaimana ketundukan kita ketika disampaikan dalil, itu bagaimana kita sami'na wa ta'na. Bagaimana kita tunduk kepada dalil, tunduk dan taat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan juga kita melaksanakan dalam kehidupan ini. Ini penting. Banyak juga orang-orang yang sesat disebabkan karena disampaikan kebenaran, dia nggak mau terima kebenaran. Ditolak dengan apa? Ditolak dengan pikirannya, ditolak dengan perasaannya, ditolak dengan kata ustadz lain, ditolak dengan kata nenek moyang, ditolak dengan kata orang banyak. Ini semua menyesatkan. Semua menyesatkan. Kita begitu ada dalil, bagaimana kita mendengar dalil ini dan mengikuti yang terbaik. Begitu juga ibu-ibu dan akhwat sekalian, kita juga harus berusaha bagaimana akhlak kita tambah baik. Dengan ngaji ini tambah baik. Akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tambah berusaha bagaimana mengikhlaskan ibadah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Semua kita lakukan semata-mata karena Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Enggak ada sekutu bagi Allah, demikian Allah perintahkan. Jadi Allah memerintahkan demikian, dan saya termasuk orang yang pertama Islam. Wa ana awwalul muslimin. Jadi kita berusaha bagaimana berakhlak kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah. Kita nggak mau dipandang oleh manusia begini, dilihat oleh begini. Kita beramal bukan karena manusia, kita beramal karena Allah.
Kita ngaji karena Allah, bukan karena manusia. Itu harus kita ingat tuh seumur hidup kita. Begitu juga adab kita kepada Rasulullah SAW. Bagaimana adab ke Rasulullah? Yaitu kita apabila datang dalil, kita wajib untuk melaksanakan. Makanya adab kita kepada Rasulullah mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Jadi adab kepada Rasulullah SAW yaitu kita mentaati apa yang beliau perintahkan, kita menjauhkan apa yang beliau larang, kita membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan kita beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Itu yang pokok, yang kita wajib ittiba kepada beliau. Enggak boleh kita mengadakan satu yang baru dalam agama yang Nabi enggak contohkan. Karena Nabi diutus oleh Allah agar kita mengikutinya, ittiba kepada beliau. Sungguh banyak orang-orang yang tidak beradab kepada Rasulullah dengan mengadakan apa? Perbuatan-perbuatan yang baru yang Nabi tidak contohkan. Perbuatan yang baru yang Nabi enggak contohkan apa namanya? Bid'ah. Maksudnya perbuatan baru yang berkaitan dengan masalah agama, ibadah. Kalau keduniaan enggak ada masalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Orang mau bikin mobil, motor, pesawat, segala macam, enggak ada masalah dunia. Tapi kalau giliran ibadah yang diadakan, apakah bentuknya zikir, salat, sholawat, perayaan, dan yang lainnya, harus kembalinya kepada apa? Contoh. Ada enggak contohin dari Nabi? Kalau enggak ada, jangan lakukan. Makanya orang-orang berbuat bid'ah adalah orang-orang yang tidak punya adab kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Enggak punya adab. Mestinya dia punya adab kepada Rasulullah SAW. Begitu disampaikan keterangan, sami'na wa ata'na. Ini enggak. Malah dia menyalahi perintahnya Rasulullah. Yang disuruh untuk taat, enggak mau taat dia. Nah, orang yang seperti ini akan terkena fitnah dan juga mendapatkan azab yang pedih. Perhatikan itu. Orang yang menyalahi perintahnya Rasulullah, kan Rasulullah suruh apa? Suruh ikut beliau. Jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Ketika orang mengadakan yang baru dalam agama, berarti dia tidak taat kepada siapa? Kepada Rasulullah. Nah, orang yang tidak taat kepada Rasulullah, menyalahi perintahnya, itu akan terkena fitnah dan azab yang pedih. Lihat dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63. Allah berfirman dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Allah berfirman di dalam surah An-Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Di ayat 63. Sudah ketemu, Bu? Surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyalahi perintahnya. Perintahnya dhamir ini kembali kepada Rasul karena awalnya la taj'alu du'a ar-rasuli. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jadi di sini hendaknya berhati-hati orang yang menyalahi perintahnya. Perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. Antusibahum fitnatun, akan ditimpa mereka dengan fitnah. Fitnah itu apa? Yaitu bid'ah, jatuh ke dalam perbuatan bid'ah dan yang lainnya. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih karena menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Ini bukan main-main ini. Menyalahi sunnah Rasulullah itu akan terkena fitnah dan akan diazab oleh Allah. Makanya nggak boleh orang berbuat apa? Bid'ah. Tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh berbuat bid'ah. Sebab ini perintahnya Rasulullah untuk mentaati beliau dan jangan mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Kemudian ini
adab-adab yang lain kepada beliau. Ya, diantaranya kita dianjurkan apabila disebutkan nama Nabi, kita dianjurkan untuk apa? Selawat. Berselawat kepada Rasulullah. Justru kalau kita lihat seperti ini, justru kita ini yang paling banyak selawat kepada Rasulullah SAW. Ini kita baca nih, Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ahlul bidah mengatakan apa? Kita anti selawat. Ahlul bidah. Jadi dianggap yang oleh mereka selawat itu yang dinyanyikan, dilagukan, didendangkan, dan ditambah-tambah yang gak ada contoh dari Nabi. Kalau seperti itu, bid'ah. Jadi ketika kita mengatakan gak ada selawat yang demikian, dianggap kita anti selawat. Tidak, justru kita yang paling banyak selawat. Orang yang berilmu, orang yang belajar untuk ilmu syar'i, para ahli hadis adalah orang-orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang salawat kepada beliau akan diberikan ganjaran berapa kali? 10. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang salawat kepadaku 1 kali, Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Ini ada Rasulullah, banyak lagi yang lain. Yang kita enggak boleh meninggikan suara kita di atas suara beliau. Gak boleh juga, itu di zaman Nabi. Sesudah wafatnya Nabi juga gak ada itu di Masjid Nabawi orang meninggikan suara, gak boleh. Kalau meninggikan suara aja gak boleh, apalagi melawan beliau dengan akal, dengan kias, dengan yang lainnya. Sudah dalil sami'na wa ata'na. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, kata beliau, kalau mengangkat suara kepada Nabi aja gak boleh, apalagi menentang beliau dengan akal, dengan pendapat, dengan kias, dengan yang lainnya, nggak boleh. Meninggikan suara aja nggak boleh. Begitu juga adab yang penting lagi, perhatikan ibu-ibu semuanya dan akhwat sekalian, adab kepada Allah, adab kepada Rasul, adab juga kepada orang tua. Kita wajib berbuat baik pada orang tua. Meskipun orang tua kita berbeda pemahamannya dengan kita, tetap kita wajib berbuat baik kepada orang tua. Ada orang tua yang memang susah diingatkan, sudah kita dakwakan dengan lemah lembut dan segala macam, tapi tetap karena apa? Karena pendidikan dia bukan 1 tahun 2 tahun, dia didik di atas bid'ah dan syirik. Puluhan tahun. Sekarang kita mau dakwakan dalam setahun berubah. Ya perlu waktu. Nabi aja SAW dakwah, yang paling baik dakwah Nabi. Nabi mendakwakan semua paman-pamannya dan yang lainnya. Itu bukan sedikit waktu yang digunakan kaumnya. Sampai ada orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Mekah, berarti kurang lebih 20 tahun baru berubah itu orang. Makanya kita berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan buat orang tua, lakukan. Jangan merasa lelah, jangan merasa letih. Bagaimana lisan kita kepada orang tua itu baik. Ini penting dalam Bapak juga orang-orang yang sudah ngaji, adabnya nggak bagus kepada orang tua, berarti nggak manfaat dia nuntut ilmu. Akhlaknya harus baik kepada orang tua. Seperti ada pertanyaan, bagaimana Ustaz? Orang tua saya menyuruh saya untuk lepas cadar, suami menyuruh saya untuk pakai cadar. Sekarang kembali kepada hukum dulu. Cadar itu wajib atau sunnah? Sunnah. Kalau sunnah ikuti orang tua. Jangan sampai gara-gara cadar orang tua tidak redho. Sunnah. Suami juga harus bisa memahami bahwa cadar ini sunnah, bukan wajib. Gitu. Mungkin bisa ketika ke rumah orang tuanya dia tidak pakai cadar, keluar dia pakai cadar, kan bisa diatur. Tapi bagaimana dia menyenangkan hati orang tua dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat, itu perhatikan tuh. Yang tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat nggak boleh taat. Orang tua menyuruh maksiat nggak boleh taat. Gitu. Ini penting, adab kepada orang tua. Jadi kita ngaji tapi adabnya harus baik gitu. Apa yang bisa kita bantu orang tua, bantu. Di rumah jangan dia udah ngaji masih tetap aja di kamar, orang tuanya kerja sendirian, masak sendirian, nyuci sendirian. Ini gimana anak-anak yang perempuan ini? Kok nggak bantu? Ini kan nggak punya adab. Katanya udah ngaji. Hatta seandainya dia udah punya suami, kalau ada di rumah orang tuanya, ya wajib bantu orang tuanya. Ini penting dalam kita beragama, ini penting. Kemudian
Yang keempat, tentang adab kepada suami. Banyak juga orang-orang yang udah ngaji gak punya adab kepada suaminya. Harus jaga dong. Dia sebagai seorang istri, kewajiban dia untuk apa? Taat. Dan saya sudah sampaikan bahwa di antara ciri wanita di sorga yang taat kepada suaminya. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wanita yang salihah, kata Allah, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan wanita yang saleh artinya wanita yang qanitat. Maksudnya qanitat, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ay muti'atun lillahi wa li azwajihin. Yang dia taat kepada Allah dan dia taat kepada suaminya. Taat pada Allah, taat pada suaminya. Dan dia menjaga kehormatannya. Hafizat, di saat suaminya tidak ada, dia jaga kehormatannya sebagaimana yang Allah jaga. Ini penting ini. Jangan dia udah ngaji tapi nggak punya adab, bahkan dia kurang ajar kepada suaminya, nggak nurut. Kan seorang wanita setelah dia menikah, kewajiban dia yang terbesar kepada siapa? Suami. Dia wajib taat kepada suaminya. Bukan dia suka membantah suami, melawan suami. Nggak boleh dalam Islam. Nggak boleh. Jadi dia sebagai seorang istri, jangan seorang istri marahin suami, marah-marah pada suami. Suaminya diam aja, takut sama istrinya. La haula wala quwwata billah. Ini istri apa preman? La haula wala quwwata illa billah. Taatnya seorang istri itu jalan menuju mana? Surga. Dia wajib untuk mentaati suami. Gak boleh seorang istri membantah suami, marahin suami, kurang ajar. Gak boleh dalam Islam. Sebab Allah sudah tetapkan laki-laki pemimpin bagi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 34. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 34. Laki-laki pemimpin bagi wanita. Dengan sebab kelebihan yang Allah berikan sebagian yang lain atau sebagian yang lainnya. Dan dengan sebab mereka memberikan nafkah kepada istrinya. Dan wanita-wanita yang salehah adalah wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Dan dia menjaga kehormatannya di saat suaminya ada, apalagi di saat suaminya tidak ada, dijaga kehormatannya dengan apa yang Allah jaga. Dan seterusnya. Jadi ini harus perhatikan adabnya ketika sudah ngaji itu berubah. Kalau nggak ada perubahan, nggak ada manfaatnya ngaji. Termasuk juga sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk, tabiat-tabiat yang jelek itu harus dirubah. Karena Allah nggak akan rubah kalau dia tidak merubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah satu kaum sampai mereka merubah apa yang ada pada mereka. Jadi pengajian ini saya ingin ada perubahan kepada yang lebih baik. Bukan seperti orang umum, bukan. Ketaatan ibu kepada suami itu ganjarannya sorga. Sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kasar, sifat-sifat yang ngatur dan segala macam, itu tinggalkan itu. Itu nggak baik. Itu tinggalkan, itu tidak baik. Karena nggak ada manfaatnya juga. Setiap ibu melawan atau kurang ajar sama suami, dosa atau tidak? Dosa. Dan akan terus tuh numpuk dosanya. Makanya Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim bahwa yang terbanyak masuk neraka wanita. Karena kufur kepada Allah ya Rasulullah, enggak, kufur kepada suami. Kufur kepada suami, tidak bersyukur kepada suami. Maka bersyukur dengan adanya suami itu, meskipun dia kurang dan segala macam, tetap kewajiban. Istrinya kaya umpamanya, suaminya pas-pasan, tetap wajib taat. Sami'na wa ata'na kepada suaminya. Itu penting dalam Islam. Dan suami punya hak dia. Hatta dia punya tindakan yang keras dalam melarang istrinya, dia punya hak. Saya ambil contoh. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia seorang ulama dari sahabat bin Mas'ud. Dia ada pasang
benang di lehernya. Abu Mas'ud tanya, ini benang apa ini? Ini benang untuk mengusir penyakit. Langsung diambil, diputuskan. Gak boleh keluarganya Ibnu Mas'ud itu berbuat kesyirikan. Kemudian dibacakan oleh beliau hadis Nabi, innar ruqa wat tamaima wa tiwalat syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat dan tangkal-tangkal itu syirik. Artinya di sini suami itu punya tindakan. Untuk perhatikan, istrinya Ibnu Mas'ud kaya, Zainab kaya, Ibnu Mas'ud miskin. Tapi yang dibina oleh Rasulullah tetap kewajiban seorang istri untuk taat kepada suaminya. Bahkan zakatnya Zainab diberikan kepada Ibnu Mas'ud. Zakatnya Zainab diberikan oleh Ibnu Mas'ud. Boleh seorang istri yang kaya memberikan zakatnya kepada suami yang miskin. Tapi suami nggak boleh memberikan zakat kepada istrinya. Karena apa? Istri termasuk yang wajib diberikan nafkah. Tapi Zainab tanya Rasulullah, Ibnu Mas'ud mengatakan, aku ingin mengeluarkan zakat, tapi kan aku yang paling berhak. Ditanya Rasulullah, iya. Jadi boleh seorang istri yang kaya karena suami bukan hak dia untuk memberikan nafkah. Dia boleh memberikan zakatnya kepada suaminya. Yang saya mau ambil syahid di sini, artinya Zainab meskipun dia kaya, dia tetap taat. Diputuskan oleh Ibnu Mas'ud tali yang ada lehernya dan dia sami'na wa ata'na. Tidak bantah, tidak ngomong. Kan kadang-kadang ada istri yang diajak ngomong suami yang ngomong satu, dia nyerocos terus. La haula wala quwwata illa billah. Ini istri apa yang begini ini? Mestinya nggak boleh seperti itu. Udah ngaji, berubah dong. Sama suami mestinya nggak begitu akhlaknya, nggak baik itu. Berubah kepada yang lebih baik. Dengarkan suami, jangan nyerocos. Jangan kemudian ngomel, dinasehatin malah ngomel, malah ngambek. Itu senjatanya perempuan tuh, ngambek kata. Udah berubah dong. Kita ngaji ini untuk berubah. Kalau nggak berubah, ya udah kita libur aja pengajian. Udah nggak usah ngaji lagi deh kita. Stop sampai di sini terakhir deh. Mau berubah nggak Bu? Oh, benar mau berubah. Sekarang buka surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar surah 39. Di surah Az-Zumar surah 39 ayat 17 dan 18. Di akhir ayat 17 dan ayat 18. Itu saya baca dari awalnya ayat 17. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 17 dan 18. Allah berfirman, "Walladzina ijtanabu at-taghuta ay ya'buduha wa anabu ila Allah lahumul busyra. Fabashshir 'ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Dan orang-orang yang menjauhkan tagut untuk dia sembah, artinya dia tidak menyembah tagut, dia jauhkan tagut dan dia tidak menyembahnya, dan dia kembali kepada Allah dengan bertaubat, selalu bertaubat, bagi mereka adalah kabar gembira. Maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Dengarkan Quran, dengarkan sunnah, dengarkan nasihat, kemudian diikuti yang terbaik. Ulaika alladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Ulaika hum ulul albab. Dan mereka adalah orang-orang yang berfikir. Jadi ini Allah ingatkan di dalam ayat ini, dalam dua ayat ini, yaitu kita wajib menjauhkan semua yang disembah selain Allah. Tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Kemudian selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, berikan kabar gembira siapa? Yaitu mereka-mereka yang selalu mendengarkan perkataan, mendengarkan Quran, mendengarkan sunnah, mendengarkan nasihat yang baik, fayattabi'una ahsana, dan dia mengikuti yang terbaik. Kemudian kata Allah, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Makanya orang mendapatkan hidayah, tadi saya sudah sebutkan, kita ingin setelah kajian ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat
dan juga diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Ini namanya hidayah taufik. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah apa? Hidayah taufik. Hidayah taufik. Kalau hidayah umum udah dapat kita udah Islam. Tapi untuk ilmu yang disampaikan, ayat disampaikan, hadis disampaikan untuk mengamalkan, itu hidayah taufik dari Allah. Betapa banyak orang-orang yang dia mendengarkan kajian sekian lama, bahkan bertahun-tahun ngaji, tapi jauh dari amalnya. Ini berarti orang ini nggak diberikan hidayah apa? Taufik. Kita ingin mendapatkan hidayah taufik. Kalau kita dapat hidayah taufik, kita amalkan, dapat lagi kita ilmu, kita amalkan, itu akan ditambah hidayah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang dapat petunjuk, kami tambah petunjuknya dan kami berikan ketakwaan kepada mereka. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan wa ulaika humul albab. Mereka adalah orang-orang yang berpikir. Orang-orang yang berakal. Jadi orang yang berakal itu justru dia mementingkan kehidupan mana, Bu? Akhirat. Dengan dia menjauhkan syirik, mentauhidkan Allah, akan dimasukkan ke surga. Dengan dia selalu bertaubat kepada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya. Dengan dia mendengarkan nasihat, kemudian dia mengikuti yang terbaik, dia mendapatkan pahala dan dapat petunjuk. Ini orang berpikir. Tapi banyak orang-orang yang menggunakan hawa nafsunya, emosinya, perasaannya, tabiatnya, sehingga ditinggalkan dalil dari Quran dan Sunnah demi mengikuti hawa nafsu dan tabiatnya. Ini baik atau tidak, Bu? Tidak baik. Dan masuk orang yang tidak berakal yang seperti ini. Kalau dia berakal dan berpikir yang waras, dia mesti mementingkan kehidupan apa? Akhirat. Kan taat kepada suami, itu ganjarannya sorga. Nuntut ilmu, ganjarannya sorga. Amal soleh, iman amal soleh, ganjarannya sorga. Itu yang kita cari. Jadi jangan merasa kemudian kita dengan taat disuruh sama suami begini, jangan merasa rendah, enggak. Memang kewajibannya, Allah yang memerintahkan dan Rasul memerintahkan demikian. Sami'na wa ata'na, itulah jalan dia menuju kepada surga. Sampai sini jelas, Bu? Jelas. Ya. Ini mukadimah ini ingat nih, buat seumur hidup nih. Ya, sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.